Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Di sore hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah kitab tulisan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Risalah Ibnu Qayyim ila ahadi ikhwanihi. Di halaman ada halaman 38 membahas tips bagaimana sholat itu bisa menjadi khusyuk. Yang kemarin itu belum selesai, ya putar lagi, ganti lagi. Sekarang mungkin ini lebih urgent banget. Saya akan sampaikan tips gimana caranya sholat itu bisa menjadi penyejuk mata, penentram jiwa, sehingga kata Ibnu Qayyim itu sholat itu kalau sudah menjadi penentram jiwa, penyejuk mata, itu justru berat kalau keluar dari sholat. Pengennya itu sholat terus. Berbeda dengan kondisi seseorang yang sholat itu bukan menjadi penentram jiwanya dan penenang jiwanya, pengennya cepat selesai sholat itu pengen nang mari ya. Kayak keadaan kita ini, coba kalau tarawih cepet nang pengen nang mari aja. Kalau bisa sih 10 menit, seperempat jam. Pokoknya kita itu pengen nang mari aja. Nah ini berarti tandanya sholat bagi dia itu bukan menjadi penentram, penenang di dalam jiwanya, sebagaimana keadaan kita semuanya itu. Dan ini terus terang problem, Pak, problem kami semuanya, kita semuanya, problem kita semuanya. Gimana menjadikan sholat itu menjadi roha. Roha itu tempat istirahat. Justru istirahatnya itu ketika sholat ya. Gimana caranya sholat itu menjadi pelipur lara di saat kita punya masalah. Justru dengan sholat itu kita tenang. Justru ketika kita stres gitu ya, maka yang menghibur diri kita itu adalah sholat. Coba kalau kita punya masalah, larinya kemana kita? Larinya kemana Pak? Ke HP ya enggak? Terus buka YouTube, buka main game. Karena Anda tahu bahwasanya HP itu akan menjadi pelipur masalah kamu, pelipur kesedihan kamu, kan begitu. Berarti Anda sudah nyaman dengan HP itu, padahal kenyamanan yang bisa menghancurkan diri kita sebenarnya. Nah, orang yang muslim, orang mukmin itu bukan larinya ke HP, justru larinya ke sholat. Nah, masalahnya sekarang kita nggak semisal itu gitu loh. Kayak masalah kita nggak semisal itu lah. Ini ada apa gitu kan? Ini kan problem kita sebenarnya, ada apa? Kok kita nggak larinya ke sholat, larinya kepada yang lain, stres, masalah keluarga, justru malah larinya ke warung, wifi-an. Kenapa kok di warung kok tumben lagi stres masalah sama keluarga gitu? Keliru. Orang-orang dahulu itu larinya dulu langsung ke sholat, meminta tolong, istainu bis-sabri was-shalah. Mereka itu meminta tolong atas semua masalah-masalah yang menimpa kepada dia melalui dengan dua jalur, sabar dan sholat. Justru solusinya di sholat. Nah, masalahnya sholat itu bukan menjadi penentram kita,
dan pelipur lara kita dan penyejuk hati kita, tidak masalahnya. Nah ini barakallahu fiik, yang harus dipelajari gimana tipsnya supaya kita bisa menjalankannya dengan baik. Ibnu Qayyim mengatakan ini, orang yang sholatnya itu bukan pelipur dan penyejuk dan penentram, itu idza qama bali sholatu kabiratun syaqqatun alaihi, justru sholat itu malah berat bagi dia. Idza qama fiha ka'annahu 'alal hajar, apabila dia melakukan sholat seakan-akan dia itu di atas alal jamari, di atas bara api. Jadi kalau dia itu sholat seakan-akan dia itu di atas bara api. Hatta yatakhallasu minha, orang yang berdiri di atas bara api bagaimana? Pengen nang cepet apa? Mentas dari bara api. Itulah keadaan kita itu semisal itu kalau ketika sholat. Dan saya katakan keadaan orang sekarang ini lebih nyaman lihat TV yang tidak pernah apa? Tidak pernah pingin apa? Pengen selesai dari lihat TV itu, apalagi lagi main bola ya. TV main bola itu kan, masya Allah, wis jam piro wae wis paman apa lho, sampai nggak terasa lapar dan haus ya, karena nonton bola dan semisalnya ini. Kenapa? Karena Anda sudah nyaman dengan permainan itu, nyaman dengan TV, nyaman dengan HP. Itu pelipur lara Anda, penghibur lara Anda, penghibur jiwa Anda, makanya Anda merasa nyaman. Jam seberapapun, ya seberapa waktu pun Anda masih nyaman di situ, gak merasa capek. Berbeda dengan sholat, sajam aja wis, kul huwa ini gitu. Apalagi bacaannya gak enak bisa, wis. Awalnya ya penuh. Wis, mari menunggu. Mungkin tinggal satu orang aja ya, ditinggal pergi semuanya. Semua tinggal pergi semuanya. Ini masalah yang real, masalah yang real, yang menimpa kepada kita semuanya. Makanya saya datangkan ucapan Ibnu Qayyim dalam kitab Risalah Ibnu Qayyim ila ahadi ikhwani, semoga bermanfaat. Kata beliau, wa mimma yanbaghi ayyi ulama, dan termasuk perkara-perkara yang selayaknya harus diketahui, anna sholata allati taqirru bihal ainu wa yastarihu bihal qalbu, bahwasanya sholat yang mata menjadi sejuk dengan sholat tadi dan hati menjadi tentram dengan sholat tadi, hiyallati tajma'u sitta masyahida, dialah sholat yang harus terkumpul padanya 6 persaksian. Jadi kalau kita sudah mendapatkan 6 persaksian ini, berarti surut-surutnya sudah terpenuhi. Insya Allah akan ada buah dari salat yang kita lakukan. Al-masyhadul awwal, persaksian yang pertama. Monggo dicatat, yang bawa HP yang nggak lupa HP-nya dipakai. Ya, jangan dibikin yang yang saya ono faedah beli HP dibikin nyata atau pelajaran. Al-masyhadul awwal al-ikhlas, persaksian yang pertama
supaya sholat itu menjadi penentram jiwa, itu adalah ikhlas. Ini nomor pertama, ikhlas. Ya, makanya butuh dikoreksi semuanya. Jadi sholat kita ini ikhlas gak ya? Ya harus dikoreksi. Ibnu Qayyim mengatakan begini. Apa tegasnya ikhlas itu apa sih? Maksudnya ikhlas itu apa? Beliau mengatakan wa huwa ayyakunal hamilu 'alaiha wadda'i ilaiha rabbatal 'abdi fillahi wa mahabbatahu lahu wa talaba mardatihi wal qurba minhu wa tawadduda ilaihi wa imtithal amrihi. Hendaknya hamil yang membawa, adai yang mendorong Anda melakukan sholat itu apa? Yang mendorong Anda sholat, yang mendorong, yang membawa Anda sholat itu apa? Yaitu rabbatal abdi fillah. Seorang hamba itu hanya rahibafi, hanya seneng pada Allah. Yang mendorong Anda menjalankan sholat itu karena cintanya hamba kepada Allah. Dua, wa talaba mardatihi, mencari ridhonya Allah. Ketiga, ingin mendekat kepada Allah. Terus keempat, ingin menjalankan perintahnya Allah. Jadi tolong perhatikan, jangan kita mengerjakan sholat itu hanya sepenting gugur kewajiban. Ini rata-rata kita begitu. Sepenting gugur kewajiban. Tidak, kalau hanya itu dia nggak akan bisa memberikan buah yang terbaik untuk kita. Dia tidak akan bisa memberikan buah terbaik untuk kita. Tapi ingat, di samping Anda menjalankan sholat itu supaya gugur kewajiban Anda, ada tambahan yang harus kita tambahkan di situ. Apa itu? Menjalankan ini perintah Allah, kemudian dalam rangka cinta kepada Allah, dalam rangka ingin mencari ridhonya Allah, dalam rangka untuk supaya dekat dengan Allah. Ini harus dihadirkan Pak dalam jiwa kita ketika kita mau sholat itu. Hadirkan ini. Paham ya? Itu harus ada. Kata beliau, bihaitsu la yakunul ba'idu lahu, dari sisi tidak ada yang mendorong Anda itu hanya meraih bagian dari bagian-bagian dunia, ujian kek, atau supaya sehat kek, atau apalah, nggak ada sedikit pun bagian-bagian dari dunia masuk di dalam ibadah sholat Anda. Bal ya'ti biha, bahkan dia melakukan sholat itu dalam rangka mencari wajahnya Allah, cinta kepadanya, takut dari siksaannya, mengharap ampunan dan pahalanya. Ini loh Pak Barakallahu Fik, ini kualitas sholat kita ini bisa dibaca melalui ini. Makanya kualitas sholat kita ini kayaknya nggak berkualitas, karena mungkin dari satu poin ini saja kita sudah kurang sempurna. Anak ulang lagi Bapak Ibu ya, jangan ojo sampai kita jalankan sholat itu sepenting gugur kewajiban. Ojo sampai ngono. Tapi hendaknya ada tambahan yang harus ditambahkan. Aku mengerjakan sholat ini dalam rangka apa? Menjalankan perintahmu ya Allah, iya. Tapi tambahin lagi, mencari ridhomu ya Allah. Saya itu menjalankan karena cinta dengan Engkau ya Allah. Saya menjalankan ini supaya aku bisa dekat dengan Engkau ya Allah.
Aku menjalankan ini karena aku takut dari siksaanmu ya Allah, dan aku mengharap ampunan kamu ya Allah. Jadi gitu Pak. Jadi kita sholat itu bukan sekedar hanya itu tok gitu loh, tapi kita juga karena cinta kepada Allah mengharap ampunannya, mengharap cintanya, dan takut dari siksaannya. Ini ya sekarang ingin ilim Pak saya Pak. Ini dibutuhkan pas Anda mau sholat, hadirkan ini ketika Anda sholat. Bukan pas ngaji ini, pas ngaji wiring, pas sholat biasa mana lah ya podo wae lah. Podo wae. Sebagaimana Anda datang ke dokter, disampaikan resep-resep caranya ngombe obat, nggih Dok siap. Pas disampaikan, pas ngombe obat, opo mau sepengmu. Ya wis ngawur gitu obatnya ngawur. Ya podo wae. Yang dibutuhkan adalah pas Anda minum obat sesuai enggak dengan resep yang diresepkan oleh dokter itu. Itu yang terpenting. Bukan kok pas kajian iling iya iling, tapi yang terpenting iling kajian iya, tapi ya kok pas menjalankan itu iling. Gus Imam, apa tadi yang nomor pertama? Masya Allah, itu bisa dipakai yang lain ya. Dewek ngaji barang itu niati koyok ngono. Ojo niati karena ono yang lain, tapi niati aku ngaji iki karena itu perintah Allah. Thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Ngaji. Perintah aku ngaji iki yo karena ndelek ridho Allah. Ndelek pahala Allah, ndelek wajahnya Allah. Gitu ya, kan karena takut dari siksaannya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, al-masyadul tsani masyadus sidqi wan nushi. Persaksian yang kedua yang harus dipahami oleh seorang muslim yang mau sholat itu masyadus sidqi wan nushi. Persaksian jujur dan menasihati dirinya. Ini kalau nggak melalui syarah mungkin diterjemahkan kemana-mana Pak. Persaksian jujur dan persaksian menasihati dirinya. Ini kalau nggak pakai syarah itu terjemahnya aneh-aneh. Saya sering dapatkan orang yang kalau ngisi kajian terus nggak mau syarah, itu nggak tahu ujungnya kemana-mana ya, padahal nggak pas pada poinnya. Makanya saya sampaikan ya sebelum ya harus banyak membaca. Ya, kayak kitab Ibnu Qayyim ini saya kaji, saya memfokuskan Ramadan ini saya baca sudah 5 kitab dari tulisan Ibnu Qayyim. Risalah Tabukiyah, Risalah Ibnu Qayyim, kemudian risalah lagi tentang Rawdatul Muhibbin. Ini dibaca, dia harus sering membaca. HP ini ditanggalkan dulu, moco kitab, main HP wae ngamari-mari. Kalau gak bisa moco bahasa Arab, bahasa Indonesianya. Lihat terjemahnya orang menerjemahkan itu. Tapi ya kadang-kadang terjemahannya kurang pas juga. Baik. Masyadus sidqi wa nushi itu larinya ke hati. Jujur di hati Pak, enggak munafik. Maksudnya gini, hati ketika sholat itu fokusnya ke Allah. Enggak kayak munafik. Gimana munafik? Secara zahir koyoi sholat, tapi hatinya bukan ke Allah. Itu jenenge nifaq, nggak jujur namanya. Itu berarti nggak menasihati dirinya. Orang kalau menasihati dirinya itu berarti kan sayang pada dirinya. Tegasnya sayang itu gimana? Hati itu adalah ketika sholat itu fokusnya ke Allah.
bukan badan kita itu menghadap ke Allah, tapi hati kita kemana? Ke selain Allah. Ini salah. Makanya nilai sholat kita itu kurang bernilai, karena ketika sholat itu hati kita bukan ke Allah. Itu maksudnya. Kata beliau, wa huwa ayyu farrihu qalbahu lillahi fiha wa yastafrihu juhdahu ila fi iqbalihi fiha ala Allah wa jama'a qalbahu 'alaiha. Jadi kesimpulannya, dia berusaha memaksimalkan hati itu kepada Allah. Dia berusaha memaksimalkan hati itu menghadap kepada Allah, dan dia memaksimalkan hati itu fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia menjalankan sholat. Ini yang lepas dari diri kita semuanya, Bapak Ibu. Masya Allah. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, fokus hati kepada Allah ketika sholat itu bimanzilatir ruh fil badan. Posisinya dia itu posisi ruh di badan manusia. Badan manusia kalau nggak ada ruhnya itu mati. Begitu pula sholat. Kalau sholat kita tidak ada hati ini fokus kepada Allah, maka sholat itu adalah sholat yang mati, tidak memberikan buah apa-apa. Ini masalahnya di sini. Ibnu Qayyim sampai menyindir kita, afala yastahil abdu ayyu wajiya sayyidahu bimisli dzalik. Apakah seorang hamba tidak malu menghidangkan kepada tuannya dengan bangkai? Apakah seorang hamba menghidangkan bangkai di depan tuannya? Apakah dia tidak punya malu? Otomatis malu. Sama saja ketika kita sholat dalam keadaan hati kita tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti sholat itu adalah bangkai, nggak ada artinya. Dan itu kita hadapkan, hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah tidak malu kepada Allah? Kita hadiahkan suatu bangkai di depannya, amat memalukan, amat memalukan. Dan ini rata-rata di diri kita semuanya. Makanya sholat kita itu tidak bernilai karena kita tidak fokus hati kita. Anda kalau fokus cuma lihat bola, mata Anda selalu melihat gerakan pemain, dan hati Anda juga fokus kepada pemain itu, sehingga berapa lama pun Anda itu nyaman. Orang yang main HP, ya orang main HP, apalagi main awal jenengin game online. Siapa sih main game online di sini? Ada nggak? Hah? Ada nggak yang main game online? Hah? Gak berani ngomong ya. Coba lihat Pak, dia semalam suntuk lu Pak, itu kuat banget. Karena bisa dipastikan itu mata, gerakan tubuh itu fokus, dan hatinya itu pun fokus, sehingga dia ya taladzatu, merasa nikmat dan lezat dengan permainan itu. Orang pemain catur, bisa dilihat orang pemain catur, orang pemain bulu tangkis, orang pemain bola. Mana ada pemain bola kemudian hatinya kemana-mana, ya bolanya masuk, nggak ada Pak. Maka dia fokus, makanya dia tahan lama, merasa menikmati dengan permainan tadi.
Kenapa sholat kita kok tidak merasa nyaman dan kita tidak menikmati sholat kita? Kenapa? Ini kan pertanyaan, ada apa dalam diri kita? Ada permasalahan apa dalam diri kita? Sampai kita nggak menikmati itu kenapa? Nah, lainnya kembali ke kita semuanya. Itu terjadi karena Anda, itu di kitab yang lain beliau mengatakan, itu terjadi kenapa? Kita tidak mengagungkan perintahnya Allah dan larangannya Allah. Coba kalau kita itu mengagungkan perintahnya Allah berupa sholat, mungkin kita akan lebih berusaha untuk memperbaiki sholat kita. Anda kenapa kok fokus di permainan-permainan dulu? Karena Anda itu amat mengagungkannya sehingga ada kecondongan hati terhadapnya. Nggak mungkin Anda bisa merasakan nikmat terhadap permainan tadi kecuali ada kecondongan hati. Sesuatu itu agung di depan Anda. Sesuatu itu amat bernilai di sisi Anda sehingga Anda bisa menikmatinya. Nah, iku wae iso kita nikmati terus urusan sholat kita kemana kita ini? Nah, coba nanti malam 27 Pak. Nah, sholat to patang jus wis. Coba kuat apa ora ya? Hah? Wis dengklek wis sembuh, wis pegel kabeh. Lah itu lo menghadap Sang Pencipta, Rob kita. Coba Pak polisi kalau menghadap apa itu? Panglimanya itu kuat berapa jam ya? Orang gerak loh itu menghadapi panglimanya loh. Iki menghadap ke Allah dewek itu loh. Gayaran kabeh lu piye ini kan masalah. Itu semua terjadi karena kita nggak menikmatinya. Nah kok iso sholat sampai turu ya? Iku saking menikmati ya. Orang nikmati gua saking lahir hatinya tuh lalai. Kok sholat iso turu iku piye? Astagfirullah, iku piye? Mau pemain bola turu? Aib main bola turu itu aib, main bulu tangkis itu aib kalau tidur, terus main apa tenis meja turu itu aib Pak. Ini pemain sholat loh, neng turu ngantuk lu piye? Astagfirullah, pemain subuh ya ngantuk ya. Ini PR Pak, sebenarnya PR untuk kita semuanya. Kok tadi ini klub piye dewe-dewe ini kan mikir toh. Makanya ayo mikir kayak gini. Maka saya katakan sama antum Pak ya, malam Lailatul Qadar jangan antum habiskan maca Quran toh. Api maca Quran toh api. Tapi ada sesuatu yang luput dari antum. Dan itu diamalkan oleh para salaf. Apa itu? Khalwah. Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Raddul Muhibbin itu ada bab fasal fi khalwah wal infirad anin nas, menyepi, menyendiri di depan Allah Subhanahu wa taala, menyendiri dari manusia terus bersepi-sepi dengan Allah. Ayo mikir. Hidup lu ini piye harus banget mati kan butuh mikir toh. Butuh kita mengeluh dan mengadu di depan Allah, ya Allah iki piye? Umurku sakmene caca. Amalan ya ora ono, kok aku sek dolanan HP wae, nonton TV wae. Terus piye uripku ngene terus piye ya Allah? Butuh malam-malam itu dibutuhkan itu. Kita kan enggak malam Lailatul Qadar di masjid ngobrol, mangan, terus bar mangan turu sebentar, ngaji sak menit, mari ngobrol maneh. Apa itu? Ini kekeliruan. Bahkan bentuk itikafnya pindah rumah dari mana? Dari rumah ke masjid, pindah tempat tok. Gak mengerti maksud daripada itikaf itu apa.
Enggak begitu, makanya kita nggak sesuai dengan resepnya dokter, sama aja minum obat nggak ada buahnya, nggak ada hasilnya. Kita menjalankan ibadah harus sesuai dengan resepnya Allah dan Rasulnya. Kita jarang di sini, Pak. Jarang di sini. Coba duduk merenung, gunakan waktu di tengah malam. Duduklah Anda, terus jenengan mikir keadaan jenengan di depan Allah. Piji hidupku meniku piji. Umurku sakmene caca. Jenengan lu mandek kok mengeluh dengan Allah itu terpuji, itu ibadah. Berbeda dengan jenengan mengeluh dengan makhluk. Ini jenengan mengeluh di depan Allah itu ibadah. Justru itu qurban Allah. Justru itu menunjukkan kedekatan Allah dengan Allah. Bernilai, nilai mulia. Jenengan sampaikan ke Allah. Sampaikan. Kita itu salahnya, Pak, mek njaluk wae nang Allah. Isone dhewe ku njaluk wae. Dan insyaallah saya akan sampaikan di persaksian yang ke-6. Dhewe iki lho, Pak, isone mek njaluk kok nang Allah. Tanpa sadar diri. Kita itu belum memenuhi haknya Allah. Gurung memenuhi haknya Allah, tapi njaluk bayangkan. Ibaratkan anak punya hutang sama Pak Amin nih 1 M. Aku punya hutang. Nyaurku itu loh, Pak, nyaurku mek 10.000, 20.000, 30.000. Mari pun aku berkhidmat sama Pak Amin, mari pun njaluk opak. Lucu ora? Lho hutangmu lho nyaur, kok sama njaluk apa? Njaluk aneh-aneh. Waduh ae Pak, dhewe iki belum maksimal dan nggak mungkin iso maksimal di dalam memberikan hak kita kepada Allah. Tapi kita itu terlalu cerewet njaluki. Kakek njaluk. Tenang, kakek njaluk. Njaluk ini, njaluk sugih, njaluk ini, njaluk bojo ayu, njaluk ini. Awakmu lho dhewe-dhewe iki lho. Ora iso maksimal. Maka yang pantas kita sampaikan di depan Allah itu adalah sadar diri dan mohon ampunannya. Itu yang pantas. Jauh urusan riwis. Itu yang pantas. Nah, gini kalau nggak baca tulisan Ibnu Qayyim itu kita nggak sadar tentang diri kita. Kita itu kadang-kadang pinter di bidang yang lain, tapi nggak ngerti tentang kehidupan. Ini kan ilmu urip, Kehidupan kita ini kita butuh mengilmuinya tentang jati diri kita itu kayak apa. Tentang jati diri kita itu kayak apa. Gitu guys. Jadi harus ayo kita sempatkan waktu di akhir bulan Ramadan ini sudah malam 27. Sudah mau hilang ya, mau pergi dari kita. Ramadan pasti akan datang, iya, tahun depan. Tapi kita belum mesti ya, Pak, dapat Ramadan lah. Ya Ramadan pasti datang, nggak mungkin tidak. Selama belum kiamat. Tapi kita belum mesti mendapatkan Ramadan. Ini barangkali ini terakhir untuk kita Ramadan itu. Ayo kita fokus nanti malam. Dan tinggalkan anak buju dulu lah. Saya guys duduk waktunya anak buju. Yang kita fokuskan sekarang itu adalah baini ala qabaini wa bainallah. Hubungan kita dengan Allah. Itu yang paling terpenting di 10 malam terakhir itu. Kita ayo ngoco. Ayo ngoco terus mikir meniku piji, urip dhewe piji. Gitu loh, butuh dipikir, Pak. Allah musta'an. Terusnya yang ketiga sekarang al-masyhadus salis, persaksian yang nomor 3, masyhadul mutaba'ati wal iktidai. Persaksian berupa mencontoh Nabi di dalam sholat kita. Ya, sholat kita itu coba delok bener apa salah, sesuai enggak dengan yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi gerakan organ tubuh kita ketika sholat persis yang Nabi ajarkan, ditambah dengan apa? Hati kita
fokus kepada Allah Subhanahu. Hati fokus tapi ibadai, menjalankan sholatnya nggak sesuai dengan tuntunannya Nabi, ya podo wae. Nah ini yang juruna mendorong kepada kita untuk harus belajar piye carane sholat sebenar sesuai yang Nabi ajarkan. Piye berdiri, piye ruku, piye sujud, doa apa yang dibaca, piye itu harus dipelajari semuanya supaya sholat itu memiliki nilai. Kemudian saya singkat, waktunya udah mepet, kurang berapa menit? 5 menit lagi. Lanjut dikit aja. Lanjut ya. Yang keempat, masyhadul ihsan, persaksian ihsan. Ihsan itu apa? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak, Allah melihat kamu. Ini harus dihadirkan, Pak. Kenapa? Kenapa? Secara global, orang kalau kerja, kemudian dia kerja itu melihat tuannya, insya Allah dia fokus. Kalau dia nggak melihat tuannya, dia merasa dilihat, maka dia akan fokus. Salat kita ini tidak memiliki nilai karena kita tidak melihat kepada Allah atau nggak merasa dilihat oleh Allah, makanya ngawur. Seenaknya salat kita, kalau kita merasa dilihat oleh Allah, maka kita merasa malu kalau hati kita itu nggak fokus. Dan kalau kita menjalankan sholat tidak sesuai prosedur, itu juga malu karena akan ditolak. Anda kalau kerja profesional, maka Anda akan kerja sesuai dengan prosedur dan Anda akan fokus di dalamnya. Kalau Anda nggak sesuai dengan prosedur, pasti akan ditolak. Maka seseorang yang sholat harus profesional. Bagaimana gerakan Anda sesuai dengan yang diajarkan Nabi? Bagaimana hati Anda tidak boleh kecolongan memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala di dalam salat Anda. Baik. Kemudian ini nggak bisa dibujuki, Mbak. Karena ihsan ini memiliki konsekuensi. Ihsan itu semua amalan hati itu tergantung dengan ihsan kita kepada Allah. Saya ulang lagi, semua amalan hati, baik itu takut, mengagungkan, malu, kemudian cinta, semua ini tergantung dengan ihsan. Ihsan kita hancur, semua amalan hati hancur. Ihsan kita bagus, maka semua amalan hati itu akan bagus. Maka porosnya ke ihsan. Dan ihsan ini nggak bisa dimiliki oleh semua orang, karena ini tergantung dengan iman Anda kepada Allah dan pengetahuan Anda kepada Allah. Maka beda orang yang alim dengan orang yang tidak alim. Orang yang alim yang mengenali Allah, otomatis ihsannya lebih besar ketimbang dengan orang yang tidak alim. Karena wah, aku sholat merasa diawasi, bohong Pak, kalau dia bukan alim, karena dia nggak mengenali Allah. Kalau dia mengenali Allah, Allah itu sami'un, Allah itu basirun, Allah itu raqibun, Allah itu syahidun, Allah itu syadidul iqab. Semua itu Anda letakkan di depan Anda tidak akan bisa bergerak. Anda nggak akan bisa bergerak. Hatta nyamuk pun itu menggigit kamu, Anda nggak akan bisa goyang karena nyamuk. Gak bisa, malu sama Allah. Anda gerak, itu malu sama Allah. Itu kalau ihsannya luar biasa. Karena kita nggak merasa diawasi, ya salah nyantai,
sak melaku nih, enggak diawasi kok. Saenake dhewe mlaku, saenake dhewe. Karena merasa enggak diawasi. Makanya kalau kita merasa diawasi, enggak ada kita maksiat, Pak. Kita enggak ada bermain-main yang aneh-aneh. Kita enggak akan berbuat laibun walahun, hal yang tidak ada manfaatnya, enggak bakal. Kita langsung semuanya itu serius, semuanya mau diawasi. Ini kalau enggak neraka ini surga kan, ini neraka, kalau enggak neraka ini malaikat siksaan Allah luar biasa. Wah, enggak berani goyang, Pak. Enggak berani udah, enggak berani wis. Mau teledor wis ra iso. Jadi gitu, Pak. Barakallahu fikum, masya Allah. Kelima dan keenam langsung disingkat. Kelima itu adalah persaksian anugerah. Yang keenam persaksian tidak maksimal dalam menjalankan ibadah. Maksudnya anugerah itu Anda itu bisa sholat, itu bukan karena Anda, karena Allah. Anda bisa sodako, Anda bisa ini, bisa ini. Jangan dinisbahkan ke diri kamu. Jangan dinisbahkan ke diri kamu. Anda bisa apapun bentuk ibadah, maka sandarkan kepada Allah. Kalau Anda menyandarkan kepada Allah, maka akan tumbuh rasa pengagungan, rasa cinta, rasa malu. Dan itu bagus. Ketika Anda bisa sholat, bisa puasa, bisa sodako, bisa ini, itu semua anugerah yang Allah telah berikan kepada kita. Anda sehat, dengan sehat Anda bisa begini, itu anugerah yang Allah telah berikan kepada Anda. Bukan Anda sama sekali, Anda nggak ada waktu di situ. Kalau Allah tidak menggerakkan kepada Anda nggak bakal bisa apa-apa. Laulallahu mahtadaina wala shallaina wala tasaddaqna. Kalaulah bukan karena Allah, kami nggak bakal dapat hidayah, kami nggak bakal bisa sholat, kami nggak bakal bisa sedekah. Semua itu adalah Allah. Di sini letaknya kita kurang di sini. Sholat, itu loh, aku iso itikaf, aku iso puasa, aku iso, itu disandarkan ke dirinya aja. Makanya kalau ke dirinya nggak ada celah untuk Allah, nggak ada bagian untuk Allah. Kalau nggak ada bagian untuk Allah, ya sudah, sholatmu ya wis kanggo awakmu dhewe ya wis, nggak berarti. Karena nggak ada pengagungan, nggak ada malu, nggak ada apa. Yang terakhir, sebesar apapun, sebanyak apapun Anda menjalankan ibadah, itu Anda belum maksimal. Anda belum maksimal. Karena apa? Haknya Allah atas kita lebih besar ketimbang ketaatan kita kepadanya. Lebih besar haknya Allah atas kita. Jangan perhatikan ya, haknya Allah atas kita itu masih banyak. Andai kata 100.000 tahun Pak kita beribadah kepada Allah, nggak pernah maksiat, itu nggak mungkin kita maksimal. Masih banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita ketimbang ketaatan kita kepada Allah. Seberapa ketaatan kita, masih banyak kebaikan Allah yang Allah telah berikan kepada kita. Ngono kita itu sok-sok gaya, inilah aku. Wes aku salafi yo ora apa-apa, tapi yo ibadah kamu satu belum maksimal. Sok inilah aku, wis ngene aku loh. Ya wis Pak, kalau jenengan kayak ngono modeli, ya biasa nih sombong, aku begini, aku sudah ikut di dalam dakwah ini, sudah mencurahkan tenagaku, duitku pada dakwah ini. Ya akhi, itu tidak maksimal Anda lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak maksimal untuk Allah. Wis cukup dulu lah langsung bagi panganan. Ya ora fokus nang aku lho padha wae iki lah. Hati ini ndelok panganan tok wae ya. Wis mari urusane. Wis mari lah. Lho gini lho, ki ora fokus iku coba. Lah delok to, delok jajan iku di pinggir. Padha wae karo salat iku mau. Apa ibu rame-rame itu? Ya wis sampai sini dulu aja wis.
Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.